Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Pentakosta kedua untuk saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kiranya kita dalam keadaan sukacita menyambut firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita masuk kepada perayaan Pentakosta yang kedua dengan topik minggu hidup oleh kuasa roh. Pada Pentakosta yang pertama kemarin, kita dihantar oleh firman Tuhan yang menyatakan bahwa Yesaya sebagai nabi menyuarakan dalam doanya akan penyertaan roh Tuhan dalam perjalanan kehidupan umat Israel. Dia menyatakan kesetiaan juga kebaikan Allah. Pada hari ini kita disapa oleh firman Tuhan, yaitu melalui surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus untuk menyatakan bahwa roh Tuhan jugalah yang senantiasa menyertai Paulus sebagai rasul, sebagai pemberita Injil dalam melakukan tugas pemberitaannya. Bahkan sangat jelas dinyatakan dalam ayat yang pertama, Paulus menekankan bahwa ketika dia berkata-kata menyampaikan kabar baik, semata-mata dia tidak sedang merangkai kata-kata yang indah atau dengan hikmat dirinya sebagai manusia. Di ayat yang kedua sangat jelas dikatakan bahwa yang diberitakannya adalah tentang Yesus yang tersalibkan demi penebusan dosa manusia. Bahkan sangat jelas dia memberitahukan pada ayat itu tentang kekurangan dalam dirinya sendiri sebagai pemberita kabar baik. Ketika melakukan pemberitaan, dia menyatakan dia juga memiliki kelemahan, ketakutan, juga kegentaran. Namun, dia menegaskan pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima bahwa pertolongan Tuhanlah melalui roh yang menguatkan. Maka pemberitaan akan Kristus dapat diterima oleh jemaat di Korintus. Sehingga iman jemaat tidak tergantung kepada hikmat manusia, tapi kepada hikmat Allah. Yang memang sebenarnya Korintus pada waktu itu adalah kota yang begitu maju dalam perdagangan, juga kebudayaan, yang juga merupakan daerah pelabuhan yang memungkinkan orang keluar masuk daerah tersebut. Dan begitu juga dengan para pengajar-pengajar yang datang ke Korintus, memungkinkan jemaat di Korintus tergoyangkan imannya akan pengakuan yang dilakukan, pemberitaan yang dilakukan oleh Paulus. Namun dalam firman hari ini, Paulus mau menegaskan
bahwa dia datang memberitakan kabar baik, memberitakan Yesus yang tersalib itu bukan untuk merangkai-rangkai kata indah, tapi benar-benar menyatakan bahwa Kristus itulah yang dia beritakan, yang melakukan penebusan dosa. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, bila kita mengingat lirik lagu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ternyata itu tertulis dalam Galatia 2 ayat 20. Di sana dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudara, Paulus menyatakan hal tersebut hendak menunjukkan bahwa memang yang ada pada dirinya bukan semata-mata hanya dia, hikmat manusia, tapi Kristus, Roh Tuhan bersama-sama dengan dia dalam pemberitaan kabar baik. Saudara-saudaraku, melalui firman hari ini kita diingatkan yang pertama, agar kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, semata-mata tidak mengandalkan hikmatnya sendiri, hikmat yang datang dari diri kita sendiri yang dapat membinasakan diri kita sendiri, melainkan marilah untuk tetap hidup dalam Roh Tuhan sesuai dengan seruan topik minggu kita pada hari ini, seruan perayaan Pentakosta kita pada hari ini. Sebab ketika percaya pun kita kepada Dia, kepada Kristus, ternyata itu juga merupakan pekerjaan Roh Allah. Yang kedua, mari kita untuk memberikan diri kita mengikuti pekerjaan Roh yang dicurahkan untuk menuntun kehidupan kita dalam kehendak Allah, dalam kehendak Tuhan. Sebab kita harus meyakini bahwa Dialah yang selalu beserta dengan kita, itu adalah Roh Tuhan. Selamat Hari Pentakosta, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, berulang-ulang kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih setia kebaikan yang tak terhingga kami rasakan sampai kesempatan hari ini. Kami boleh memuji memuliakan namamu pada perayaan Pentakosta yang kedua ini. Terima kasih sudah mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk menyertai perjalanan kehidupan kami sampai saat ini. Walau kami tahu mendalam menjalani kehidupan tidak ada yang mudah, serba susah. Tapi Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau selalu menyertai kami, menopang kami, menuntun kami untuk terus berjalan di dalam jalan-Mu. Bapa, untuk pergumulan kami di dunia ini, untuk yang terjadi di dunia ini semuanya Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai kami, membimbing kami, menuntun kehidupan kami. Walau kami tahu Tuhan, terkadang kami lemah, tidak hanya secara fisik, tapi juga iman kami lemah. Kiranya Tuhan, dengan mengandalkan Engkau boleh terus-menerus menguatkan kami, untuk kami tetap terarah kepada Tuhan. Untuk orang-orang yang kami cintai dimanapun berada, berkati mereka, lindungi mereka Bapa, keluarga kami, yang sampai saat ini kami belum dapat bertemu dengan mereka karena yang terjadi di dunia ini. Lindungi mereka semua Bapa dengan segala pekerjaan juga pergumulan kehidupan mereka. Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, tim para medis, para pasien yang sedang bergumul karena pandemi COVID-19 ini. Semuanya tetap kami serahkan, kami bawa hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kuasa-Mu lah yang akan nyata di dalam kehidupan kami di dunia ini. Biarlah kami terus-menerus
datang kepadamu, memuji memuliakan namamu, bersyukur, membawa semua pergumulan kami hanya ke dalam pengasihan-Mu. Terima kasih ya Allah, untuk hari ini kami masih boleh beribadah. Kiranya kami terus bersuka cita untuk memuji memuliakan namamu. Dalam nama Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin.